Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran, Ibu persilahkan untuk ketua kelas memimpin doanya. Baik, akan Ibu absen terlebih dahulu. Siapa saja hari ini yang tidak masuk? Ya, baiklah, masuk semuanya ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pengaruh ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Ada yang masih ingat bencana alam apa saja yang menerpa negara-negara ASEAN? Ya, betul. Itu ada negara Indonesia, misalnya sering terjadinya gempa bumi. Dari pembelajaran kita hari ini yaitu tentang pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang, yang mana tujuan pembelajarannya ialah agar dapat mengetahui pengaruh perubahan iptek terhadap perubahan ruang dan mengetahui dampak positif dan negatif perubahan teknologi komunikasi dan transportasi. Ibu akan menampilkan gambar tentang perkembangan teknologi komunikasi. Silahkan dilihat dan diamati. Itulah tadi gambar dari perkembangan teknologi komunikasi, yang mana dari yang HP jadul sampai ke HP Android yang kita gunakan sekarang. Sekarang Ibu akan menayangkan PPT, silahkan lagi untuk disimak agar kalian mengerti tentang materi hari ini. Pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Teknologi yang berperan besar dalam kehidupan manusia yaitu teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. Perkembangan ilmu dan teknologi telah berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Manusia lebih dimudahkan dalam berbagai hal ketika beraktivitas. Ilmu yang menghasilkan teknologi komunikasi mengurangi jarak dan waktu dalam berinteraksi antar pihak. Teknologi transportasi dimanfaatkan untuk memindahkan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan teknologi komunikasi dimanfaatkan untuk bertukar informasi sehingga kita akan lebih mudah untuk mendapatkan sebuah informasi. Dan yang ketiga yaitu teknologi produksi, yang mana digunakan untuk memproduksi sandang, pangan, dan papan. Segala macam jenis teknologi ini bermanfaat karena memudahkan pekerjaan manusia. Perkembangan teknologi komunikasi di ASEAN akan mengalami perkembangan. Yang pertama, populasi anak muda yang besar. Di wilayah Asia Tenggara, dibandingkan total populasi, persentase anak muda usia 10-24 tahun termasuk yang terbesar di dunia. Diperkirakan populasi Filipina memiliki 30%. Anak muda di Malaysia sekitar 28% dan di Indonesia 26%. Anak muda umumnya antusias terhadap teknologi dan perkembangan ilmu teknologi komunikasi sehingga dapat menjadi pendorong pertumbuhan teknologi komunikasi. Yang kedua, urbanisasi. Wilayah ASEAN mengalami pertumbuhan urbanisasi. Di negara seperti Singapura, lebih dari 95% warganya tinggal di kota. Di Indonesia, Thailand, dan Filipina, proporsinya sekitar 30-55% dan akan terus meningkat. Produk kota pada umumnya tertarik pada perkembangan teknologi komunikasi. Dan yang ketiga ialah bertambahnya kepemilikan telepon pintar. Telepon pintar dengan harga terjangkau memberikan akses internet kepada konsumen yang sebelumnya tidak memiliki akses. Di negara-negara Indonesia, Thailand, dan Filipina,
Smartphone menjadi alat utama untuk mengakses internet. Segmen ini menjadi salah satu pendorong pertumbuhan teknologi komunikasi di ASEAN. Peningkatan teknologi transportasi itu perpindahan orang atau barang di satu tempat ke satu tempat yang lain. Peningkatan teknologi transportasi membuat perpindahan orang dari satu wilayah ke wilayah lain atau dari suatu negara ke negara lain menjadi lebih mudah dan cepat. Seseorang dapat menggunakan pesawat untuk berpindah dari Indonesia ke Singapura, misalnya hanya dalam hitungan jam saja. Selain perpindahan manusia, perpindahan barang dengan perdagangan juga dapat menjadi lebih cepat. Seseorang di Papua dapat membeli barang di Thailand untuk kemudian dikirim menggunakan pesawat terbang dan diterima dalam hitungan hari lagi dan tidak lagi berbulan-bulan, apalagi harus sampai pergi ke Thailand. Perkembangan teknologi transportasi ini membuat peningkatan pembuatan berbagai fasilitas penunjang seperti bandara, pelabuhan, dan stasiun kereta api. Terjadi perpindahan manusia untuk menunjang berbagai fasilitas tersebut. Dari segi lahan, terjadi pula perubahan fungsi lahan, yang sebelumnya mungkin lahan pertanian menjadi lahan untuk bandara, pelabuhan, dan stasiun. Dari PPT dan media tadi yang Ibu sampaikan, apakah kalian ada yang ingin bertanya ataupun yang belum dimengerti? Jika sudah mengerti semuanya, maka Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya yaitu berupa ada sebuah wacana, teks wacana. Nanti kalian baca terlebih dahulu, kalian pahami, lalu kalian cari dampak positif dan negatif tentang teknologi komunikasi dan dikumpulkan. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Kesimpulan materi kita hari ini yaitu teknologi yang memiliki peran besar dalam mempengaruhi interaksi antar ruang, yaitu teknologi komunikasi dan transportasi. Dan setiap teknologi memiliki dampak positif maupun negatif. Misalnya teknologi komunikasi, yaitu dia akan mempermudah kita dalam mencari informasi. Namun dampak negatifnya terkadang banyaknya berita hoaks yang tersebar. Untuk teknologi transportasi tersendiri, dampak positifnya yaitu kita akan mudah untuk pergi kemana-mana. Sedangkan dampak negatifnya akan menimbulkan polusi udara. Sekian untuk materi hari ini. Jangan lupa untuk belajar materi berikutnya, yaitu tentang pengaruh perubahan ruang terhadap ekonomi.